Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, adik-adik dan juga anak-anakku, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 32 ayat 36 sampai dengan 41. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena kesempatan indah di mana kami boleh membaca dan mendengarkan sebagian dari ayat-ayat suci. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kehidupan, ada keselamatan, dan ada masa depan. Kami percaya dengan itu Tuhan, karena Tuhan izinkan kami untuk berkembang di dalam sabda firman-Mu, agar kami diperbaharui demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hikmat Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti di dalam segala keterbatasan akal pikiran kami dan di dalam keterbatasan hidup kami untuk melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, adik-adik, serta anak-anakku, kita akan membaca Yeremia 32 ayat 36 sampai 41. Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan ayat 41 sebagai ayat natsnya yang demikian firman-Nya. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita, dan berbahagialah setiap orang yang mau mengerti dan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Alkisah ada seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Dia mencurahkan semua cinta kasihnya kepada anaknya itu. Namun demikian, si anak, katakanlah namanya Murni, bukan nama sebenarnya, dia yang mengetahui ibunya sangat mencintainya justru memanfaatkannya. Seringkali dia meminta uang dengan alasan untuk kebutuhan sekolahnya, tetapi ternyata justru dipakainya untuk bersenang-senang dengan temannya. Si Murni akhirnya tumbuh dewasa dan berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Namun demikian, tabiat si Murni ternyata tidak berubah. Seringkali dia menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya dengan alasan dia sibuk, dengan alasan dia bekerja. Tapi ternyata dia justru pergi bersama dengan teman-temannya untuk tamasya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, akhirnya ibunya mengerti dan mengetahui tabiat anaknya itu. Sehingga dia menasihati, dia berusaha untuk menolong agar anaknya itu sadar dari tabiatnya. Kemudian setelah itu ibunya ini membatasi kasihnya itu atau membatasi dirinya terhadap anaknya. Dia tidak sama dengan sebelumnya. Dia tetap menolong anaknya, dia tetap mengasihi, tetapi sebatas memang anaknya perlu untuk dikasih, perlu untuk ditolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kini Murni mulai terpaksa harus mandiri mengasuh anak-anaknya dan memenuhi semua kebutuhan secara mandiri. Sedikit demi sedikit, si Murni mulai mengerti akan tanggung jawabnya, mengasihi anak-anaknya, dan semakin sayang kepada ibunya. Meskipun ia tidak lagi bisa hidup semaunya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara serta adik-adik dan anak-anakku, demikianlah kasih Kristus kepada umatnya yang sering melawan kehendak Tuhan. Umatnya seringkali harus menderita, bahkan ditimpa dengan berbagai perkara yang merupakan konsekuensi dari hidup yang meninggalkan tanggung jawab dan kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, itu semua bukan hukuman Allah kepada kita. Itu juga bukan berarti kasih Allah hilang atau berkurang. Justru semakin lengket, semakin erat, semakin besar kasih Allah kepada kita. Sama seperti kasih ibu.
kepada si murid. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hidup dengan penuh tanggung jawab, tidak ceroboh dan tidak menyepelekan. Apa wujud tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bertanya seperti itu. Sebagai contoh kecil, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita menghadapi permasalahan besar. Permasalahan yang sudah menjadi pandemi, tersebar, yang meluas mendunia. Kita tahu semuanya, kasus virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kita mematuhi kebijakan pemerintah, tidak keluar rumah jika tidak penting atau tidak harus. Dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, hidup bersih dan sehat, termasuk tidak mudik bagi saudara-saudara kita para perantau. Ataupun kalau terpaksa mudik, terpaksa harus pulang, mematuhi peraturan yang ada. Harus mengkarantina diri selama 14 hari dulu di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berarti kita melaksanakan kehendak Allah. Dengan demikian, kita semua melakukan demi cinta kita kepada keluarga, kepada tetangga kita, kepada desa kita, kepada daerah kita, kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Itulah wujud nyata kehidupan kita, hidup yang mengasihi. Marilah kita wujud nyatakan kasih yang menghidupkan. Percayalah, setiap orang yang hidup seturut dengan kehendak-Nya akan selalu diberkati, dikuatkannya, diberikan jalan keluar di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih dan puji syukur kepadamu Bapa atas berkat dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, atas firman-Mu yang indah. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami mempersembahkan kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami mempersembahkan seluruh jiwa raga kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh bersama-sama baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami berguna di dalam kehidupan bersama dengan sesama. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga bangsa dan negara kami, menjaga daerah kami dari segala mara bahaya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami yakin, kami percaya Engkau memampukan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.